Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama membacakan visi dan misi STT Aletheia. Visi, menjadi lembaga pendidikan tinggi gerejawi yang memperlengkapi para pemimpin gereja untuk berteologi reform secara kritis, berkemampuan menggabalak, dan berkarakter serupa Kristus. Misi 1. Menumbuhkan pemikiran kritis dalam berteologi reform. 2. Mengembangkan kemampuan penggembalaan melalui pendidikan kepemimpinan hamba, servant leadership. 3. Membentuk karakter serupa Kristus melalui pemuridan. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur pada Tuhan Allah kita karena Dia yang telah memanggil kita sekalian. Dia telah memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib untuk menjadi para pelayannya, untuk dibentuk di tempat ini. Kini marilah kita sebagai umatnya dari segala suku, dari segala bangsa dan dari segala bahasa bersatu di hadapan tahtanya dan dengan suara yang nyaring berseru seperti dalam Wahyu 7 ayat 10. Keselamatan bagi Allah yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Tiba saatnya. Mari saat ini kita awali ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kamu semua. Dan menyertaimu juga. Jemaat terkasih, dalam 1 Korintus 1 ayat 10 berkata bahwa tetapi aku menisatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat terkasih, kesatuan dalam Injil Kristus adalah satu tujuan kita. Akan tetapi, kita semua adalah manusia yang berdosa. Yang bukannya bersatu, malahan kita menginginkan perpecahan. Hanya Yesus, satu-satunya harapan yang bisa kita andalkan untuk menjadikan kita satu di dalam Injilnya. Kita nyanyikan bersama-sama satu-satunya yang kuandalkan. Bait pertama akan dinyanyikan oleh singers. Selanjutnya kita akan nyanyikan bersama-sama. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini dari awal. Engkau Tuhan yang setia. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kita nyanyikan dengan lebih sungguh. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan,
telah mengaku segala dosa-dosa kita. Tuhan Allah kami, kerinduan kami untuk memenuhi panggilan-Mu untuk hidup bersatu di dalam Injil Kristus. Itulah yang sungguh kami rindukan dan sungguh kami harapkan. Namun keberdosaan kami terus menggerogoti kami, menarik kami daripada kerinduan itu menuju pada kehancuran. Kami akui kini akan ketidakberdayaan kami. Berharap anugerah-Mu menopang dan menuntun kami. Kiranya anugerah-Mu yang mulia dan besar itu terus kami alami, membaharui dan menguduskan hidup kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah berita anugerah dari Efesus 2 ayat 13-14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jemaat yang terkasih, kita akan membacakan bersama-sama petunjuk hidup baru dengan berdiri. Sebagai orang yang telah diampuni dan dipanggil dalam kesatuan Injil, marilah hidup dengan benar sesuai dengan firman-Nya dalam Efesus 4 ayat 1 dan 2. Kita bacakan bersama-sama 2, 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat terkasih, kini kita akan persiapkan diri untuk mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Andre Ligawan. Biarlah hendaknya kita selalu rendah hati, dan mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita agar kita menjadi satu di dalam Injil Kristus. Jadikan kami satu. Seperti Kau dan Bapa adalah satu. Kami rendahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu. Engkau jujur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu. Seperti Kau dan Bapa adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang besar. Engkau memanggil kami di tengah segala kelemahan kami. Engkau mempertemukan kami di tempat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan berbicara kepada kami, menolong kami sekalian dalam proses pembentukan dan perenungan kami mengenai firman-Mu. Kami serahkan perenungan yang akan kami sama-sama nikmati dalam firman Tuhan ini. Kami serahkan semuanya di dalam tangan dan kasih-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan berseru. Amin. Ya, selamat pagi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan atau rekan-rekan sekalian. Pada hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu panggilan kesatuan dalam Injil. Kita akan melihat bagaimana tema ini yang akan dipusatkan dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 10 hingga ayat yang ke-17. Saya ajak kita sekalian untuk buka 1 Korintus pasal yang pertama ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17. Jika sudah menemukannya, kita akan baca bergantian 1 Korintus pasal yang pertama ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17. Jika sudah menemukannya, kita akan baca bergantian, saya ayat 10, rekan-rekan ayat 11, begitu seterusnya hingga ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu semua seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaik-baiknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Juga keluarga Stefanas, aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu apakah ada lagi orang yang aku baptis. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Rekan-rekan yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita melihat Kejadian pasal yang ketiga, bagaimana Kejadian pasal ketiga itu menarasikan sebuah pride dari manusia yang membawa mereka itu kepada sebuah kesombongan di sana. Di mana pride itu orang sangat menjunjung dirinya begitu tinggi dalam Kejadian pasal ketiga yang dilukiskan dalam kisah Adam di sana. Kesombongan tersebut membuat mereka ingin menjadi Tuhan menurut versi mereka. Gambaran ini sebenarnya gambaran yang real dalam kehidupan kita hari lepas hari pada saat ini. Itu bukan sesuatu yang baru. Namun sudah dicatat di dalam kitab suci ketika Adam dikisahkan dalam Kejadian pasal ketiga. Ketika dia menjunjung tinggi sekali dirinya itu. Membawa dia kepada kesombongan. Dan kesombongan itulah yang membawa mereka ingin menjadi Tuhan menurut versi mereka. Tidak sedikit kita juga ketika melihat diri kita, terkadang kalau kita tidak melihat secara paradoks diri kita yang hina sekaligus yang mulia secara bersamaan itu. Kalau tidak hati-hati kita akan terjebak sama seperti yang dikisahkan dalam Kejadian pasal yang ketiga. Namun ketika kita renungkan Kejadian pasal ketiga dalam masa saat ini, kita melihat tidak sedikit, saya pinjam terminologi dari Groeschel di situ, selfie itu, aku itu. Tidak sedikit kita tuh sangat menekankan diri kita. Tidak ada yang tidak senang kalau dirinya tuh menjadi pusat perhatian. Siapa yang senang di sini kalau jadi pusat perhatian? Senang pasti ya. Kalau nggak senang, nggak mungkin kalian posting diri kalian sebagainya di medsos. Apalagi kadang terlalu hyper ya. Ketika kalian posting di medsos tuh mukanya besar sekali. Nggak diedit dulu, dirampingkan. Namun ini terjadi dalam masa kita. Bahkan sekarang teknik-teknik foto selfie itu sangat dikumandangkan dan sangat ditekankan dalam kehidupan kita. Dan ini pergumulan masa kini ketika orang
Nggak boleh, bukan berarti tidak boleh selfie, rekan-rekan. Tapi gambaran selfie ini yang berfokus kepada aku ini, dia ingin menjadi pusat hidup. Dosa itu merusak segala tatanan diri dan kita selalu kembali kepada aku, dan aku. Kalau bisa kisah dunia ini berbicara tentang aku bukan orang lain. Kita lupa bahwa kisah dunia ini sebenarnya mengisahkan tentang Allah yang berkarya itu. Namun dosa itu merusak segala sesuatu dan kita selalu ingin kita yang menjadi fokus utama. Dan kita menjadi pusat hidup. Kita nggak suka kalau ada orang lain yang lebih cemerlang, lebih bersinar ada di sekitar kita. Kalau bisa kita sisihkan dan kita jadi pusat. Dan kita berada di main stage di tengah dunia ini. Ini gambaran-gambaran seluruh pergumulan dunia. Rekan-rekan bisa baca itu di dalam buku Struggles yang ditulis Groschel di situ. Di mana potret dunia saat ini tidak sedikit orang itu ingin menjadi pusat hidup. Bahkan kalau tanpa kita sadari ketika kita terjebak di dalam itu, kita ingin menjadi ilah di dalam hidup kita. Makanya kalau rekan-rekan renungkan 10 hukum itu, hukum pertama itu menjadi inti sebenarnya. Ketika hukum pertama itu tidak dilanggar, 9 hukum lain itu sebenarnya tidak akan dilanggar. Karena sebenarnya ketika kita menggeser Tuhan itu, atau Allah itu, di dalam diri kita, bahwa kita akan menjadi ilah di dalam hidup kita. Dan ini gambaran dari dunia pada saat ini. Semakin banyak orang terpesona dengan dirinya dan ingin mengekspos dirinya sedemikian rupa, sehingga tanpa dia sadari, dia menggeser posisi Allah itu di dalam hidupnya. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Ini pergumulan masa kini. Yang tidak kalah penting, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, mungkin, Pak, saya nggak selfie, Pak. Saya tidak berpusat kepada diri. Namun ada pandangan yang kedua yang lebih juga bahayanya sama dengan selfie ini. Yaitu yang kedua itu favoritisme, teman-teman. Favoritisme ini bukan berbicara tentang kita, tapi kita menjadikan orang lain itu pusat dan fokus hidup kita. Tidak boleh. Ketika kita menjadikan orang lain itu menjadi fokus dan pusat hidup kita, sebenarnya bukan berbicara tentang aku, tapi berbicara tentang dia yang menjadi ilah di dalam hidup kita. Dua hal ini akan membawa kita kepada penyembahan berhala. Baik kita menjadikan diri kita itu Allah ataupun orang lain sebagai Allah. Dan makanya jangan heran rekan-rekan, dunia kita saat ini, dunia yang punya ceritanya sendiri ini, melukiskan sulitnya kita temukan namanya kesatuan itu. Sulit orang untuk dikumpulkan bersama-sama karena orang berfokus kepada dirinya ataupun berfokus kepada orang lain yang dia anggap orang itu begitu luar biasa sehingga bisa bersatu dengan dia. Kesatuan itu menjadi retak ketika selfie dan favoritisme itu ada di tengah kita. Kita tidak lagi akan melihat bentuk kesatuan yang indah yang Allah berikan di tengah dunia ini. Namun membawa kita kepada sebuah penyembahan berhala di dalam hidup kita. Bahkan kita akan menutup diri kita kepada sebuah keragaman yang Tuhan pertemukan kita di tempat ini. Kita yang berbeda satu dengan yang lain itu tidak lagi menjadi satu di sana. Karena kita akan mengelompok, baik kita yang selalu mengkultuskan diri atau mengkultuskan orang lain, membentuk sebuah eksklusivitas di situ. Dan inilah yang berbahaya di dalam kehidupan ini, dan bahkan di dalam STT juga kita bisa temukan hal yang serupa, dan gereja-gereja Tuhan juga demikian. Jangan heran ketika orang kalian berbicara tentang pelayanan, orang sulit sekali dipertemukan dalam pelayanan itu. Sulit untuk dipertemukan di dalam kelompok-kelompok tertentu, orang malas datang ke sana kemari karena sekali lagi orang berfokus kepada dirinya ataupun berfokus kepada orang yang dia anggap favorit di dalam hidupnya. Dan ini yang berbahaya sebenarnya. Kenapa berbahaya? Karena kalau kita lihat dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17 tadi, terjadi hal yang serupa. Dunia kita lihat dari Kejadian 3 melukiskan bagaimana pengkultusan diri yang luar biasa di sana. Kita lihat potret masa kini juga berbicara tentang pengkultusan diri ataupun orang lain. Dan kalau kita lihat juga 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17, juga terjadi pengkultusan, pemujaan di tengah jemaat Korintus.
Rekan-rekan bisa baca di sana ayat 12, di mana digambarkan ayat 12 itu, aku dari golongan ini, aku dari golongan itu. Orang berbangga dengan golongan-golongannya masing-masing. Mereka lupa mereka dipertemukan di sana di tengah perbedaan satu dengan lain, satu tujuan di sana. Namun orang seringkali berpusat kepada dirinya ataupun orang lain yang dianggap favorit tadi, membentuk sebuah eksklusivitas di situ. Gereja tidak dipanggil eksklusivitas di dalam sebuah bentuknya, tapi eksklusivitas di dalam ajarannya, fondasinya. Namun gereja saat ini menjadi eksklusif di dalam orang-orang yang ada di tengah-tengah gereja itu. Dan ini berbahaya sekali. Karena 1 Korintus 1, 10, 17 melukiskan terjadinya jemaat di Korintus demikian. Dan yang kedua kita melihat bahwa 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17 itu juga menggambarkan pengkultusan itu tidak membawa orang itu kepada panggilan mula-mula. Pengkultusan itu malah membawa perpecahan di tengah jemaat, rekan-rekan. Dan percayalah saya, ketika kita melihat hidup kita saat ini, ketika terjadi pengkultusan diri atau favoritisme di dalam hidup kita dan membentuk sebuah eksklusivitas sendiri, akan terjadi perpecahan di mana-mana. Dan tidak heran kalau kalian baca sejarah itu, di mana perpecahan itu terjadi hingga saat ini. Karena orang seringkali berfokus tadi, diri atau enggak dia, yang menjadilah sebuah eksklusivitas kelompok di situ. Dan ini sangat mengerikan sebenarnya. Terjadi di tengah kita yang ada di dalam penempaan, bahkan terjadi di dalam gereja, terjadi di dalam segala lika-liku kehidupan manusia. Oleh karena itu kita akan melihat bagaimana kesatuan sebenarnya di dalam panggilan Tuhan itu, yaitu Injil itu sendiri. Oleh karena itu rekan-rekan bisa perhatikan di dalam ayatnya yang ke-10 di sana. Ayat ke-10 itu sangat indah. Di sana dikatakan oleh Paulus, aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ayat 10 ini dimulai Paulus menasihatkan dengan berharap dengan sangat sebenarnya. Penekanannya tuh Paulus sangat berharap kepada jemaat di Korintus. Berharap dalam hal apa? Berharap dalam hal perpecahan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Terjadi pengkultusan di sini. Dan ini terjadi isu sensitif yang terjadi di tengah jemaat Korintus di sana. Paulus mengingatkan mereka bahwa jemaat di Korintus mengenai otoritas Yesus Kristus dalam hidup mereka. Makanya kalau kita lihat di sana ungkapannya demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus sedang mengajak jemaat di Korintus itu tidak lagi melihat dirinya atau si dia atau siapapun di dalam jemaat itu. Tapi Paulus menggiring mereka melihat Yesus Kristus. Sehingga ungkapan demi nama Tuhan Yesus Kristus itu menjadi penekanan di dalam ayat 10. Ketika Paulus menegur mereka yang terjadi pengkultusan di sana. Hingga ayat 10 dan ayat ke-13 rekan-rekan kita bisa lihat di sana. Paulus meminta jemaat di Korintus itu untuk seia sekata, sehati sepikir. Seia sekata, sehati sepikir ini bukan berarti semua itu sama cara berpikirnya, cara berkatanya. Tidak. Bukan seperti itu. Tetapi yang menjadi penekanannya itu, tujuannya itu, pusatnya itu, yaitu Kristus. Karena ayat 10 itu jelas ditekankan demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, itu menjadi sentral sebenarnya. Bukan soal rekan-rekan tuh harus sama pikirannya dengan saya atau dengan dosen lain atau dengan siapapun di luar sana. Bukan itu yang dimaksud. Bukan juga cara ngomongnya itu sama, bukan. Tapi tujuannya itu sama, fokusnya itu sama, yaitu Kristus itu. Karena Paulus sadar mereka terjebak, fokusnya itu diri, fokusnya itu dia yang membawa mereka kepada penyembahan-penyembahan yang salah. Dan tidak sedikit juga kita terjebak di dalamnya. Jangan pernah menjadi orang lain, rekan-rekan. Jangan pernah ingin jadi orang lain. Jadilah dirimu menurut versimu yang Allah sudah setting di dalam kedaulatannya untuk berkarya di tengah dunia ini. Tapi kita seringkali
melihat orang lain itu luar biasa dan kita melihat diri kita itu begitu kecil ya, begitu hinanya bahkan. Atau kita sebaliknya melihat diri itu begitu besar ya dan melihat orang lain begitu hina ya. Sehingga ketika kita dipertemukan dalam kehidupan bersama, kita melihat orang lain itu kadang terlalu hebat satu sisi, secara sisi yang lain kita melihat diri begitu hina. Sehingga gambaran-gambaran ini sebenarnya diingatkan Paulus tidak boleh ada di tengah-tengah kita. Karena semua tujuan dan fokus hidup kita bukan aku, bukan dia, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Dan ini sesuatu yang sangat indah yang ditekankan di sini. Paulus meminta juga jemaat di Korintus itu untuk apa? Bersatu padu. Karena di dalam Kristus mereka telah disatukan bukan berdasarkan baptisan. Diingatkan di sana bukan berdasarkan baptisan mereka dipersatukan, bukan dibaptis oleh si A, si B, si C. Tapi oleh karena karya Kristus itulah yang telah mempersatukan mereka. Sama juga kita dipersatukan di tempat ini bukan karena kita hebat. Bukan karena saya lebih unggul dari orang lain ataupun saya lebih rendah dari orang lain. Bukan juga saya merasa diri saya ini lebih layak dan orang lain tidak layak. Kita dipersatukan dan kita dipertemukan di dalam ruang kebersamaan di SCT Aletheia ini. Dengan sebuah tujuan yang sama. Yaitu agar Kristus itu bisa dipermuliakan dan ditampilkan di dalam kehidupan kita bersama. Dan ini sesuatu yang harus kita ingat di dalam perjalanan hidup kita. Karena ketika kita berbicara tentang kebersamaan, tentunya tidak mudah. Banyak kesulitan, tantangan yang ada di tengah kita. Saya katakan biasa pergumulan mahasiswa itu paling sulit kalau ditentukan teman kamarnya. Ya. Nah, ini ada yang ngangguk-ngangguk, berarti lagi bergumul dengan teman kamarnya. Biasa mahasiswa tuh paling gentar itu ketika mau disampaikan teman kamar. Kalau Pak Ali mungkin sampaikan tenang saja. Mahasiswa tuh jantungnya sudah mau copot. Biasanya kalau dia itu ada sedikit gesekan satu dengan lain, sulit kadang. Ya, gambaran-gambaran itu jangan ada dalam hidup kita bersama. Karena sebenarnya ketika kita tidak bisa dipertemukan di tengah perbedaan kita, berarti ada yang salah dalam hidup kita. Yang salah itu bisa jadi kita terlalu terjebak kepada pengkultusan diri. Sehingga kita menganggap orang lain itu begitu hina, begitu rendah. Atau kita terjadi hal yang sebaliknya. Kita menganggap diri begitu rendah. Dan kita sangat menjunjung tinggi orang lain. Itu jangan ada di tengah kita. Kita semua ini satu, kita semua ini sama. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang telah mempertemukan kita di dalam ruang kebersamaan ini adalah Tuhan yang sama yang memanggil kita maupun memanggil orang lain untuk boleh dipertemukan di dalamnya. Sehingga rekan-rekan, ketika kita lihat juga John Calvin ketika menjelaskan 1 Korintus 1 ayat 10 dan 17 ini. Dia jelaskan bahwa Paulus itu berharap bahwa golong-golongan yang terbentuk oleh karena keragaman karunia itu tidak mengoyak kesatuan jemaat. Berbeda satu dengan yang lain. Beragam karunia terjadi di dalam jemaat Korintus sehingga kalau rekan-rekan baca di situ ada karunia-karunia rohani yang diungkapkan di dalam surat Korintus ini. Namun dikatakan oleh John Calvin di situ, keragaman itu bukan berarti mengoyak kesatuan. Tapi keragaman itu menjadi harmonisasi yang indah yang dimainkan di tengah-tengah jemaat di Korintus. Agar orang-orang yang di luar sana mendengar dan melihat keindahan dari harmonisasi dari keragaman itu. Akan memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan yang kedua, keragaman karunia itu tidak membawa mereka kepada keselamatan sebenarnya. Diingatkan bahwa keragaman kehebatan karunia yang dimiliki itu tidak membawa mereka kepada keselamatan. Karena keselamatan adalah Allah yang sendiri yang mengerjakannya di dalam hidup kita. Sehingga rekan-rekan, ketika kita renungkan ungkapan John Calvin ini di dalam hidup kita, kadang kita minder. Ada dua istilah saya pinjam dari seorang pastor yang Edmund Chan ya. Kadang kita iri, kadang kita cemburu kepada orang lain. Cemburu itu
saya nggak mampu bermain musik, saya cemburu terhadap orang lain. Atau yang kedua, iri hati. Kadang saya sama-sama bisa musik, skillnya lebih hebat dari saya. Saya iri hati kepada dia. Kadang terjadi di dalam hidup kita hal-hal yang demikian. Saya ingat dulu teman tingkat saya itu hebat, jago main musik, bisa nyetir mobil. Walaupun terakhir dia jadi supir terus ya. Ya bersyukur juga gak bisa nyetir, jadi gak pernah jadi supir ya. Tapi ada hal-hal yang kita perlu syukuri dalam dimensi-dimensi yang tertentu, rekan-rekan. Kadang dia bisa musik, wah kok hebat ya, saya gak bisa musik, nyanyi aja fales dulu ya. Saya ingat Pak Yunus dulu minta saya paduan suara fales ya. Saya gak masuk vokal grup dulu. Teman-teman saya vokal grup banyak. Tapi jangan sedih, masih ada panggung boneka bisa pelayanan. Apapun itu, disyukurilah di dalam segala hal. Selalu lihat sisi-sisi itu, mensyukuri karunia itu, karena karunia itu pemberian Tuhan untuk kita bisa melayani dengan lebih baik. Bukan berarti membawa kita kepada penyembahan diri, memberlebih, merasa diri kecil, apapun itu. Jangan ada di tengah kita. Kita harus melihat dimensi yang berbeda. Bahwa Tuhan yang telah memanggil, Tuhan yang telah mempertemukan kita dalam ruang kebersamaan ini. Dan mari kita boleh beria-ria di dalam hal itu. Bahkan Calvin juga jelaskan bahwa jemaat di Korintus telah disatukan di dalam nama Yesus Kristus. Dan karunia yang ada diberikan kepada mereka untuk memberitakan Injil dan membaptis mereka. Ini indah saudara. Indah tuh dalam hal apa? Identitas yang saya ingin katakan di dalam Korintus ini bukan berbicara tentang saya, dia, atau orang lain. Tapi berbicara tentang Kristus yang ada di dalam hidup kita. Kita kadang kejebak di dalam hal-hal pola-pola berpikir yang keliru dalam melihat diri ataupun melihat orang lain. Dan hal-hal yang demikian itu tidak akan kita rasakan kesatuan di tengah kehidupan kita. Namun Calvin menjelaskan bahwa identitas kita jelas di sana, yaitu Kristus Yesus itu yang telah mempersatukan kita. Dan panggilan kita juga jelas. Panggilan kita bukan memegahkan diri ataupun memegahkan orang lain. Panggilan kita satu, yaitu Injil itu sendiri. Dan inilah yang dijelaskan John Calvin yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Terus apa panggilan kita di dalam dunia ini? Ketika kita mengerti tentang kesatuan di dalam Korintus tadi, kita dipanggil yaitu salib Kristus dan Injil itu sebenarnya menjadi fokus hidup kita. Pemberitaan Injil dan kita melihat diri kita itu bukan berdasarkan orang lain, tapi berdasarkan Kristus. Sebagaimana Kristus telah mengangkat kita, menerima kita apa adanya di dalam kasih karunia. Kalau Kristus saja menerima kita apa adanya, mengapa kita menolak diri kita? Kadang itu ironi, rekan-rekan. Ironi sekali. Tuhan menerima kita apa adanya, mengasihi kita tanpa syarat. Selalu kita kasih syarat kepada diri kita. Jangan demikian. Sama juga fokus kita yaitu Injil itu diberitakan. Yang pertama, panggilan ini mengingatkan kita bahwa Kristus itu harus bertata dalam kehidupan kita. Jangan geser dia dari tata kemuliaannya dalam hidup saudara dan saya. Ketika saudara geser Kristus yang bertata itu, sebenarnya akan digantikan antara diri kita ataupun si dia orang lain. Dan ketika kita ganti itu, kita akan terjebak kepada penyembahan berhala dalam hidup kita. Dan kita makin terprosot dalam hidup kita. Dan yang kedua panggilan kita, yaitu mematikan si aku di dalam karya penebusan Kristus. Seharusnya makin hari kita tidak lagi melihat diri kita di dalam hidup ini. Karena kita semua sadar bahwa dunia ini bukan berbicara tentang saya ataupun berbicara tentang orang lain. Tapi dunia ini mengisahkan kisah yang besar, yaitu tentang Allah itu sendiri. Dan bukan saudara ataupun saya. Oleh karena itu, mari dari hari demi hari kita melihat apakah kisah Allah itu boleh disaksikan di dalam hidup kita. Ataupun kisah diri kita yang tentang disaksikan oleh orang lain. Dan mari kita renungkan ini dengan sungguh-sungguh dalam perjalanan hidup kita. Dan yang ketiga, yaitu menjadikan Kristus sebagai dasar dan fokus seluruh kehidupan kita.
Bukan lagi soal eksistensi diri, aktualisasi diri, dan sekedar itu. Kalau hanya sekedar itu, terlalu cepat hidup ini menurut saya. Kalau sekedar pencapaiannya itu aktualisasi diri, pencapaian sesuatu, hidup ini terlalu dangkal. Jangan taruh hidup kalian di dalam itu terlalu dangkal. Taruhlah hidupmu kepada apa? Kristus yang luar biasa itu. Agar engkau bisa melihat karya demi hari yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Dan sebenarnya ketika kita lihat panggilan kita dan perenungan terhadap Korintus itu, kita diingatkan bahwa kesatuan kita di dalam melayani dan kehidupan bersama merupakan ekspresi dari keindahan Allah Tritunggal yang telah memanggil kita. Di mana Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam relasinya yang kekal itu, yang telah memanggil kita bersama pada saat ini. Kita dipanggil untuk apa? Hidup di dalam kesatuan yang mengekspresikan dari keindahan Allah Tritunggal itu di dalam hidup kita. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, sebagai penutup renungan pada pagi hari ini, kita dapat sehati melayani Tuhan ketika kita menerima anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Jikalau belum ada hal itu, berarti yang pertama yang dipertanyakan, sudahkah ada anugerah itu di dalam hidupmu? Sudahkah anugerah itu mempesona hidupmu? Sudahkah anugerah itu menyentuh sanubari yang terdalam dalam hidupmu? Jikalau belum, jangan berharap kita bisa sehati melayani Tuhan, karena bisa jadi fokus kita hanya diri, dia, dan lain sebagainya. Bukan Kristus itu. Jika Kristus itu menjadi fokus, maka kita akan sadar, dikonfirmasi bahwa sebenarnya kita bisa menjadikan Kristus fokus bukan karena saya, tapi karena anugerah Allah di dalam hidup kita. Yang kedua, kita dapat sehati melayani Tuhan ketika kita menjadikan Yesus Kristus sebagai dasar dan fokus di dalam seluruh aspek hidup kita. Tidak lagi kita melihat segala sesuatu itu berdasarkan diri kita, tapi apakah Kristus itu dipermuliakan di dalam hidup kita. Inilah yang menjadi panggilan kita bersama dan fokus kita. Dan yang terakhir, sehati melayani Tuhan. Ini yang penting rekan-rekan. Sehati melayani Tuhan bukan berarti segala sesuatu itu harus seirama, harus senada dalam berpendapat dan bertindak. Melainkan dengan segala kekayaan dan perbedaan kita. Kita dapat meletakkan semuanya itu bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kemuliaan Tuhan dan tidak bertentangan dengan teologi yang kita pegang bersama. Inilah sebenarnya panggilan kita. Kita pakai karunia, kita pakai perbedaan itu untuk mengisi ruang-ruang kosong yang ada di dalam rekan kita. Sehingga ruang-ruang itu terisi dan menjadi balutan yang indah yang bisa dinikmati oleh orang yang ada di luar sana. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan memberkati firman-Nya. Dan mari kita renungkan panggilan kesatuan di dalam Injil. Dan kita boleh melihat, menilik diri kita yang terdalam. Sudahkah kasih karunia itu ada dalam hidupmu? Sudahkah Kristus itu bertata dalam hidupmu? Jikalau belum, datanglah kepada Dia, Sang Empunya kehidupan ini. Dan kiranya hatimu boleh direstorasi di dalam kemurahan-Nya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada hari ini. Ya Allah, kami bersyukur untuk firman-Mu. Materaikan dalam hidup kami. Tolong kami untuk boleh menilik hati kami yang terdalam. Jikalau kami pada saat ini masih bergumul di dalamnya, Tuhan tolong kami dalam pergulatan hidup ini, agar kami boleh memandang kepada Kristus, Sang Pusat kehidupan kami ini. Kami berdoa, kami berseru menyerahkan perenungan kami bersama. Tuhan tolong kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau. Demi Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk khotbah yang dibawakan oleh Pendeta Andri Ligawan, dan kiranya kita dalam hidup kita menjauhkan diri dari
mengkultuskan diri kita maupun orang lain, dan kita hidup bersatu di dalam panggilan untuk melayani Kristus di dalam kehidupan kita. Jemaat terkasih, saya ajak kita semua untuk berdiri. Dan kini sebagai umat percaya di segala tempat dan di segala abad, marilah kita bersama-sama mengakui pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dengan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ada, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kini jemaat yang terkasih, kita dipanggil untuk menghidupi kesatuan di dalam Injil Kristus. Kini marilah kita meresponi panggilannya agar kita menjadi satu membangun kerajaan Allah di tengah dunia ini. Kita nyanyikan bersama-sama Satukan Kami dan Perlengkapi. Silakan persembahan dijalankan.
Kita akan doakan bersama-sama doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah kami untuk persembahan yang telah Engkau izinkan kami berikan Tuhan. Untuk kami dapat persembahkan kepadamu, untuk kami gunakan bersama-sama untuk pelayanan-Mu, untuk memuji, untuk memuliakan nama-Mu di tengah-tengah pelayanan yang Engkau izinkan bagi kami. Untuk kami dapat bersatu padu dalam Injil Kristus, kami melayani Tuhan melalui persembahan yang kami berikan, melalui segala apapun yang kami punyai dalam kehidupan kami. Saat ini juga Tuhan Allah kami mau berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada, agar gereja sebagai organisasi dan organisme mampu menghidupi dan mengusahakan kesatuan yang nyata dalam mengerjakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Engkau sendiri yang telah memanggil kami sebagai gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini untuk hidup, untuk menghidupi dan mengusahakan kesatuan yang nyata di dalam kami bersama-sama mengerjakan misi Allah yang besar di tengah-tengah dunia ini, agar kami menghidupi segala yang Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Kami juga saat ini mau berdoa Tuhan Allah kami untuk aksi-aksi intoleransi yang marak terjadi. Bukan hanya di Indonesia, namun juga aksi-aksi intoleransi yang terjadi di berbagai belahan dunia. Kami juga berdoa Bapa kami di surga untuk politisasi agama yang semakin kencang di tengah-tengah persiapan tahun pemilihan presiden di tahun 2024 nanti. Kiranya Tuhan Allah kami, Engkau menjadikan bangsa kami, semua pemeluk-pemeluk kepercayaan masing-masing agar tidak terbelah oleh politisasi agama ini dan juga aksi-aksi intoleransi ini. Dan kiranya menjelang pilpres, cara-cara yang tidak elok seperti ini tidak dimainkan. Dan damai sejahtera Tuhan terus ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami, agar kami dapat semakin menghidupi Injil Kristus dan sebagai umat-Mu, umat yang percaya di seluruh dunia, dapat bersatu padu dengan sungguh-sungguh di dalam Kristus untuk melayani Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Allah kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita kembalikan segala pujian, segala syukur dan segala hormat hanya bagi Tuhan Allah kita. Jemaat dipersilakan berdiri, kita nyanyikan bersama-sama doksologi dan berkat Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Andri Ligawan. Berkat Tuhan. Doksologi. Rekan-rekan yang saya kasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus, Allah yang Tritunggal itu yang telah memanggil kita sekalian dan mempertemukan kita dalam ruang kesatuan di dalam panggilan kita bersama, akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.